Oke, terdengar suara Bapak Khair. Iya, Bapak. Khair. Kayak anak gede ternyata Khair itu. Kayak saya Ma bukan ABG. maaf ganggu waktunya, Bapak. Oke, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hairani Aulia dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis D4 dari kelas 1A. Hmm, Sebelumnya mau nanya, Bapak kabarnya gimana? Kabarnya baik, harus selalu baik. Alhamdulillah. Soalnya cuacanya lagi kayak gini juga ya, Pak. Jadi, Ya, walaupun cuaca mendung, hati tetap riang ya. ya benar. Setuju. Iya. Bapak, saya di sini ditugasin buat tugas mata kuliah performance untuk mewawancarai salah satu dosen dari dari prodi administrasi bisnis. Sebelumnya saya mau nanya, boleh tahu nggak nama Bapak, nama panjang Bapak, serta gelarnya? Boleh. Apa sih yang enggak buat Hairani? Oke, nama Bapak Makmun Sutisna. Itu udah lengkap cuma gitu ya. Kalau dipanjangin sekali itu ini Doktorandes H. Makmun Sutisna Esos MPD. Oh, semoga saya juga H-nya nyusul ya, Pak bukan ya. Hairani ya. H-nya bukan Hairani tapi Haji. Iya. Semoga saya bisa nyusul juga ya, Pak. Amin. Amin. Jadi sepanjang itu gelarnya. Terus mau nanya juga, Pak, Bapak ngajar di Polban itu udah berapa lama? Di Polban, gini, kalau Bapak itu kebetulan pas diangkat pertama Bapak itu namanya dosen ITB Fakultas Non-Gelar. Ditugaskan di Pusat Pengembangan Politeknik yang sekarang P2T ya. Bapak di situ tugasnya mengajari calon dosen politeknik, mengajari untuk mentraining dosen, mengembangkan politeknik awalnya ya, mengembangkan politik seluruh Indonesia. Makanya Bapak pernah ke Timur Leste, kemana-mana dalam rangka mengembangkan politeknik. Nah baru di Polban, ambil ngajar ke mahasiswa itu kalau di Polbannya merangkap gitu, tahun 92. Baru sampai di Polban gitu ya, asalnya Bapak fokus di Pusat Pengembangan Politekniknya, yaitu di FNGT ITB. Berikutnya baru di Polbannya, dulunya Politeknik ITB dulu tuh, bukan Polban. Iya. Itu 92-an lah atau 91 begitu. Waktu Polban baru berdiri banget dong ya, Pak, berarti langsung. Iya betul. Wow, Polban berdiri banget enggak sih? Polban kan sekitar tahun 78 atau berapa? Bapak baru masuk itu 88. Tahun 88 awal. Kalau misalnya di Polban, Bapak itu ngajarnya khusus ITK aja atau ada yang lain juga, Pak? Oh tidak. Karena ini harus siklus kalau di Polban itu, di AN itu harus berputar ngajar itu. Kalau dulu Bapak ngajar dari mulai mengetik, Bapak ngajar juga loh, mengetik, ngajar, korespondensi, simulasi bisnis, manajemen perkantoran, sekretarial project gitu ya. Nah, 3 tahun terakhir ini Bapak ngajarnya ITK. Nah, ITK memang sejak dulu ya. E-bisnis, kemudian ada otomasi perkantoran, kemudian ada electronic filing system, ada ITK 1, ITK 2, aplikasi kantor. Dan yang di D4 kelas 3 ini mengajar namanya business creation, penciptaan bisnis di tingkat 3. Oh. Untuk prodi administrasi bisnis juga nanti belajar kayak gitu, Pak? Ya belajar lah, Hairani nanti belajar juga business creation, menciptakan bisnis. Oh, di semester berikutnya mungkin ya? Kalau otomasi perkantoran itu enggak ada di D4. Oh.
kalau otomasi perkantoran. Tapi e-bisnis ada di D4. Seru dong Pak berarti. Iya Ganti-ganti. dong. Iya dong. Terus kalau misalnya suka dukanya sendiri Pak waktu jadi dosen di Polban? Oh, kalau Bapak sih banyak sukanya, ya. Nah, karena sukanya apa? Bapak itu menemukan mahasiswa-mahasiswa yang pintar-pintar gitu ya, dia disiplin, nilainya bagus-bagus, itulah sukanya Bapak. Jadi siswanya itu ketika bekerja belajar serius gitu ya, mengerjakan tugas tepat waktu, gitu. Kemudian dia aktif di kelas itu ya, bertanya, konsultasi gitu ya. Pas di akhir nilainya itu bagus, itulah yang membuat dosen senang. Ya, kalau sedihnya kebalikan dukanya apa? Kebalikannya, ada mahasiswa yang cuek gitu ya, tidak butuh gitu. Kita sudah berusaha, siswanya masih juga tidak aktif, akhirnya DO. Oh, ada ya Pak ya Sudah kejadian kayak diusahakan. Ya, jadi kayak gitu? gitu ya. Tapi ya seingat Bapak sih, untuk mata kuliah Bapak belum pernah men-DO mahasiswa gitu ya. Tetapi yang seingat Bapak adalah sering menjadi penyelamat mahasiswa yang DO. Misalnya ini yang mau di DO, dia ini sudah mahasiswanya nggak mau kuliah, ya biasanya ini suka diserahin ke Bapak gitu untuk diselesaikan. Nah, ada anak yang sudah kabur, nggak mau kuliah lagi, udah tingkat 3, tinggal TA, Bapak kejar dia, akhirnya bisa lulus gitu Oh, biasanya. alhamdulillah. Gitu biasanya. Kalau misalnya Polban itu sendiri menurut Bapak kayak gimana? Kampus Polban itu sendiri? Kampus Polban itu bagi Bapak ini adalah institusi perguruan tinggi yang keren. Luar biasa. Ya, kenapa? Bisa menghasilkan tadi para alumni yang luar biasa. Alumni yang cepat bekerja, gajinya besar, jabatannya bagus. Lihat saja di review-review tentang Polban. Dari berbagai alumni, coba ini gajinya bagaimana mereka. Bandingkan dengan alumni-alumni yang lain misalnya. Nah, itu yang Bapak banggakan. Bahkan khusus dari D4 Bisnis kan, ada mahasiswa yang membanggakan itu, dia malah bisnis. Ini kakak kelas Hairani itu, satu bulannya dia dapat omset 600 jutaan. Masya Gitu Allah. ya. Sehingga itu dia belum lulus sudah punya bisnis. Nah, sekarang bisnis semakin bagus ini. Jadi Nah, dikembangin keren sendiri. itu. Kenapa? Karena prosesnya tadi. Proses seleksinya ketat, proses belajarnya juga ketat, sampai DO saja kan, absen saja DO. Ya. Ya, tidak ada di perguruan tinggi lain. Nah, itulah yang menurut Bapak Polban namanya assuring the future. Bisa menjamin masa depan. Kalau misalnya menurut Bapak, mahasiswa yang baik itu kayak gimana sih, Pak? Ya kayak Hairani inilah. Wah, amin. Itu, gini kriterianya yang baik itu apa? Ada 2 ya, ada 3 nih. Pengetahuannya bagus, sikapnya bagus, keterampilannya bagus. Ingat PSK kan? Ya. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Artinya gini, dia itu secara akademik. Halo? Ya, halo Bapak. Nah, kenapa ini Bapak pindah laptop dulu ya? Oh iya, silahkan mangga. Oke, ini pindah dulu nih. Kenapa? Itu dikira di Hairaninya yang ini, yang masalah. Mungkin di laptop Bapak gitu. Nge-lag Bapak tiba-tiba. Oh gitu, sama di situ juga? Bapaknya. Oh bapaknya, Bapak Ya. ini pindah Ya. di laptop yang laptop yang mahal. Mangga Bapak. Ya. Ya udah Bapak. Oke, kedengaran suaranya enggak? Kedengaran Bapak. Oke. Silakan lanjut. Jadi sampai yang mahasiswa yang baik, sampai yang pendidikan, sikap, dengan karakter. Jadi mahasiswa yang Bapak harapkan tuh yang seimbang lah.
Ya, antara kemampuan akademik dan non akademiknya. Dia kemampuan akademik nanti IP-nya bagus gitu. Kemudian non akademiknya dia punya kemampuan soft skill. Dia pandai bisa berkomunikasi, pandai berwirausaha, pandai bergaul, pandai berbicara, pandai bahasa Inggris gitu. Harapan seperti itu. Sehingga dia lulus itu bukan hanya dia punya ijazah, tapi punya keterampilan tambahan, punya keahlian lain ya. Biar mudah juga ya Pak mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan sendiri, wirausaha. Karena nanti, iya betul, Herani juga nanti mungkin semester 2 itu sudah mulai bisnis, Oh harus. amin, amin Bapak. Iya, Sebenarnya sudah mulai, udah udah. ya kecil-kecilan banget sih Pak, kayak baru jadi apa reseller gitu. Bagus tuh, pokoknya kan mulai dari yang kecil dulu gitu. Ya, doain aja Pak. Oke, pasti bisa lah. Amin. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, pesan buat kita yang masih maba-maba, apalagi apa maba terus langsung dikasih online gitu Pak. Pesannya gimana Pak? Pesannya begini, ada sedikit keterbatasan ini ya dengan belajar online itu, sedikit keterbatasan dibanding dengan real, dengan tatap muka. Nah, oleh karena itu harus pandai-pandai di dalam melakukan pembelajaran. Ya, satu ini kenali tujuan mata kuliahnya apa, kenali materi yang akan diajarkannya apa, ya. Kemudian pastikan jangan ketinggalan sesinya. Apakah nanti off cam atau on cam. Ya. Kemudian harus aktif belajarnya, jangan hanya dari dosen. Tetapi ingat kan bisa dari apa? Bisa dari pesan orang, bahan, teknik, jadi dari multisumber. Pastikan untuk memperdalam, memperluas yang disampaikan dosen secara tatap muka di Zoom seperti ini, pastikan dibarengi dengan yang asinkronus, di googling di mana saja, pasti bisa, ya, pasti bisa. Dan mudah-mudahan ini pandeminya cepat berakhir, Ya, biar amin bisa Bapak. tatap muka langsung. Bosen Pak lama-lama. Ya, Diem di ya rumah. nggak keren kan kalau nggak ke kampus ya? Iya. Alma mater juga belum ada Pak. Oh, gampang, motor bisa Jas. dikirim lah, bisa beli Iya. di Ciroyong. Iya paling segitu aja Bapak. Makasih. Maaf udah ganggu Baik, waktunya. sama-sama. Makasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.